Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera pada sejawat tenaga medis, dokter gigi, dan juga tenaga kesehatan yang saya banggakan di Kabupaten Natuna, juga mahasiswa-mahasiswi pengabdian masyarakat Bakti Ujung Utara yang kami berangkatkan dari Universitas Airlangga melaksanakan Tridharma untuk daerah Kabupaten Natuna. Kesempatan ini mohon izin saya akan sharing tentang kesehatan digital di daerah 3T. Yang ingin kami sharing adalah tentu tentang penguatan dan juga merupakan basic keilmuan yang merupakan inisiatif program dari Kementerian Kesehatan, strategi transformasi kesehatan digital. Ini adalah cetak biru yang dibagikan di seluruh Indonesia. Tentunya kita melihat bahwa apa yang terjadi pada pandemi COVID-19, terjadi banyak hal termasuk teknologi kesehatan. Apa yang terjadi pada masa COVID-19? Telemedicine hanya dipandang satu sisi sebelah mata, dan saat itu kita ingat betul bahwa apa itu telemedicine itu tidak diterima. Namun ketika COVID, telemedicine begitu diperlukan oleh pasienkes, kemudian merupakan konsultasi terutama untuk telemedicine isoman, dan diupayakan untuk menegakkan diagnosis, bahkan terapi, dan juga kita upayakan hari ini adalah pencegahan penyakit. Regulasi telemedicine diluncurkan oleh pemerintah saat untuk darurat darurat kesehatan masyarakat. Kemudian melalui surat edaran Menteri ya HK 0201 Menkes di tahun 2020, kemudian diperbolehkan pemberian layanan kesehatan melalui telemedicine untuk bencana nasional COVID-19. Kemudian juga mengizinkan layanan telemedicine dilakukan antara dokter dan pasien, dan juga kewenangan dokter memberikan layanan telemedicine termasuk penyelenggaraan resep elektronik. Kemudian penyelenggaraan resep elektronik itu tertutup dilakukan melalui aplikasi dari dokter ke fasilitas pelayanan farmasi. Pertanyaannya adalah apakah ini akan kemudian jangka panjang atau bagaimana? Ini adalah salah satu contoh ya, 5 kasus yang paling sering dilaksanakan secara telemedicine. Kita tahu telemedicine merupakan bagian dari kesehatan digital. ISPA, simple urtikaria, infeksi jamur pada kulit, dismenora tanpa komplikasi, bahkan juga asam lambung yang cukup banyak dikeluhkan oleh masyarakat, dan ini bisa dilakukan dengan telemedicine. Itu adalah salah satu contoh kenapa kita melancarkan ya program digital health atau kesehatan digital yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian teknologi digital tanpa batas ini merupakan suatu tagline ya oleh WHO, di mana WHO menyerukan seluruh negara untuk menggali potensi positif dari kesehatan digital dalam meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan perorangan dan juga akses pelayanan kesehatan. Nah, teknologi digital ini untuk memperkuat sistem kesehatan nasional melalui 5 pilar, yaitu untuk ya mengetahui, memahami penyakit, kemudian cara mendiagnosis penyakit tersebut, kemudian bagaimana manajemen penanganannya ya yang dilakukan oleh
sumber daya manusia, tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian diupayakan ya mengarah kepada prediksi penyakit dan tentu pencegahan. Nah, kita tahu ya di tahun 2020, 2021 kita masuk ke dalam industri 4.0 di mana industrial era ada beberapa hal yang melekat pada kesehatan digital yaitu sistem cyber, kemudian Internet of Things, kemudian cloud computing untuk penyimpanan data, kemudian kecerdasan buatan, kemudian big data yang merupakan implikasinya terjadi perubahan pola pelayanan pasien di rumah sakit di mana teknologi informasi komunikasi sebagai kebutuhan dalam mempermudah pelayanan ya dibandingkan dengan ciri konvensional terdahulu masih banyak paper, kertas-kertas, berkas-berkas. Namun sekarang kita sudah melampaui zaman yang berbeda di mana kemudahan pelayanan itu sangat diperlukan. Dan ini juga mengubah pola komunikasi pasien dengan dokter dengan adanya teknologi informasi. Nah, oleh karena itu dikawal oleh regulasi. Kita tahu bahwa regulasi yang sudah diresmikan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, atau kita menyebutnya Omnibus Law, di mana masyarakat saat ini harus eh, ikut dia mengadaptasi bagaimana sistem ini bekerja, termasuk juga tenaga medisnya, termasuk juga tenaga kesehatannya. Di tahun 2017 diluncurkan strategi e-kesehatan nasional yang sekarang kemudian juga masih dipegang karena memang di dalam UU 23 UU 17 tahun 2023 juga memperkuatnya, di mana merupakan implementasi e-kesehatan secara luas yang mampu untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada 7 misi yang eh, difungsikan untuk menata dan menguatkan tata kelola dan kepemimpinan kesehatan nasional agar terjadi mekanisme kerja sistem yang terkoordinasi serta terbangun komitmen. Kemudian misi kedua juga meningkatkan dan memperluas investasi dan memilih strategi yang tepat untuk ya mempercepat implementasi e-kesehatan meskipun dengan kondisi yang terbatas ya tentunya sumber daya manusia dilatih untuk itu. Kemudian ketiga adalah memperluas dan meningkatkan layanan dan aplikasi sistem teknologi informasi komunikasi kesehatan yang mampu meningkatkan kualitas proses kerja pelayanan kesehatan. Misi keempat, menata standarisasi informatika kesehatan dan operabilitas sistem untuk mengatasi kompleksitas sistem layanan kesehatan. Visi kelima, memperluas dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk implementasi kesehatan secara luas. Misi keenam, menata dan menguatkan peraturan, kebijakan, dan pemenuhan ya, sehingga sebagai landasan arah tujuan implementasi kesehatan serta menjamin integritas sistem layanan kesehatan. Sedangkan misi yang ketujuh adalah meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi, komunikasi. Ada 2 hal yang penting di sini untuk kesehatan digital, ya, terutama nanti di daerah 3T, termasuk ya, utamanya yang kita sedang laksanakan di daerah Kabupaten Natuna. Mudah-mudahan akan mendapatkan insight, kebijakan, dan strategi, di mana kebijakan ini mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kesehatan yang terbatas, aksesibilitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan untuk semua warga negara. Kemudian mensinergikan inisiatif teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian mengintegrasikan berbagai sistem dan subsistem kesehatan ya untuk pertukaran data, informasi, dan pengetahuan. Selain itu, strategi yang dipegang untuk kesehatan digital tentunya adalah integrity, agility, dan flexibility, scalability, focusability,
granularity, dan implementasi independent of design through engineering and testing. Ya. Nah, ini rencana aksi yang sudah dilaksanakan, ya, ada leadership, strategy investment, service application, standard, interoperability, infrastructure, legislative, policy and compliance, dan workforce. Selanjutnya, nah, ini adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam layanan kesehatan yang merupakan core dari kesehatan digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, telekonsultasi tidak hanya telemedicine, yaitu teleradiologi, ada telekardiologi, tele untuk mata, teleoftalmologi, teledermatologi, telefarmasi, dan telelaboratori. Itu merupakan telemedicine support. Kemudian conventional health service, ya, dibandingkan yang terdahulu hanya primary health services, referral health services, SPGDT 119, kemudian social services, nurse services, home health services, social support assistance. Dan ini dilakukan di rumah sakit dan juga di rumah bila memang memerlukan kondisi-kondisi klinis khusus. Ya, adanya sistem di mana mengatur kasus-kasus emergensi atau akut, ya, juga pasien yang poliklinis atau outpatient program bisa ada dilakukan secara multidisiplin dengan telehealth center, ya, accountable service organization, ya, terutama ini merupakan health service approach, ya, pendekatan layanan kesehatan berbasis komunitas dengan fasilitas yang sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, pertanyaannya kenapa kita membutuhkan, ya, kesehatan digital, termasuk kalau kita ingat kesehatan digital, salah satu yang penting selain telemedicine adalah big data. Bagaimana kita menghimpun data kesehatan. Kita paham beberapa hari kebelakangan kita eh, mengenal ransomware untuk, ya, terutama data-data yang sudah sempat diambil beberapa waktu lalu, juga ada kita mitigasi, kita lakukan sebelum terjadi terganggunya data kesehatan. Kita harus menjaganya. Dengan Kementerian Kesehatan kita sudah membentuk satu tim yang disebut CISRT, ya, Cyber Security untuk data kesehatan. Nah, data kesehatan kita ini kita bisa petakan penyakit dan, ya, pasien dan distribusi penyakit, ya, dipetakannya berdasarkan histori keseluruhan pasien secara akurat, kemudian kejadian luar biasa penyakit, kemudian analisis big data, ya, secara cepat, ya, kemudian rekam medis, kemudian analisis big data akan mempermudah rumah sakit mengembangkan dan meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat sistem pelayanan kesehatan. Nah, bicara lebih dalam tentang bagaimana kita menjaga, ya, health data atau cyber security, ya, kita harus paham dulu health ecosystem complexity. Ya, kompleksitas dari ekosistem kesehatan di mana eh, ada health effort, ada health research development, ada health financing, health human resource, pharmaceutical preparation, juga ada health management dan community empowerment. Di mana kita tahu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, di sini disebutkan pasien tidak lagi hanya terikat pada satu fasilitas, tapi bisa mendapatkan di mana saja dan kapan saja. Nah, inilah merupakan ciri dari kesehatan digital, di mana masyarakat makin mudah aksesnya, makin bisa mendapatkan fasilitas dari mana saja. Ya, dan ini merupakan hubungan antara, ya, pemerintah, masyarakat, kemudian juga kemajuan teknologi, internet, dan juga akademisi. Ya, ini biasanya disebut kita sebut pentahelix, ya. Kemudian, nah, mungkin eh, terakhir yang saya juga perlu ingatkan untuk kita semua agar menjaga data kesehatan kita, di mana cyber security sekarang ini merupakan crucial issue,
ya, termasuk di sisi kesehatan, di mana data kesehatan merupakan hal yang paling sensitif dan paling kritikal agar kita bisa jaga bersama. Tentunya medical record untuk para rumah sakit dan eh, puskesmas atau klinik juga merupakan tambang emas ya, gold mine ya, dengan economic value yang bisa ditukar oleh orang-orang yang memang memiliki maksud tertentu. Kemudian informasi yang penting juga bisa ya diambil begitu ya. Jadi kita harus tahu itu sehingga kita melakukan mitigasinya. Tentunya institusi kesehatan di seluruh dunia ya, harus ya tentunya memiliki komitmen untuk menjaganya, termasuk bagaimana melaksanakan kesehatan 3T, kesehatan digital di daerah 3T. Pertama, saat ini kita berada di Kabupaten Natuna. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi yang melakukan Pengmas itu juga bisa mengimplementasikan pengetahuannya untuk menjaga ya keamanan data kesehatan. Harapan kami terakhir adalah teknologi digital ini akan meningkatkan kesehatan ya individu dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ada teknologi mobile dan digital yang mendukung sistem kesehatan baik promotif maupun preventif. Juga ada peran pelaku usaha, salah satu startup yang juga sedang juga dibawa ya adalah Vascular Indonesia melalui iVascular, merupakan Vascular Indonesia Super Apps yang tujuannya untuk promotif dan preventif khususnya penyakit pembuluh darah atau vaskular. Beberapa waktu sudah ada konsultan juga ya vaskular, Dokter Victor Jesron yang membagikan bagaimana cara ya belajar untuk melakukan USG vaskular. Kemudian tentu pijakannya selalu akan di-upgrade dengan tata kelola dan kelembagaan, juga tidak luput sumber daya manusia, kesehatan, serta riset pada bidang digital, kesehatan digital yang sangat diperlukan. Eh, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Natuna. Salam hormat sesama tenaga medis, tenaga kesehatan. Semoga kita mampu mendukung program Kementerian Kesehatan dalam diseminasi kesehatan digital di Indonesia. Saya akhiri, bila ada pertanyaan, semoga kita bisa menyempatkan waktu untuk menjawab di satu platform lain yang sudah dirancang oleh panitia, oleh tim di Instagram Live ya beberapa waktu ke depan. Sekian, saya tutup. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan digital.